Pertama, sangat dianjurkan kita itu mengambil rukhsah. Disuruh, jangan sok-sokan. Jadi sebenarnya kalau kita safar sunahnya apa? Jamak malan. Itu diambil. Jangan bergaya. Apakah dimasuk ke dalam sombong seperti sombongnya iblis? Ya nggak sampai gitu loh. Cuma memang ini sebenarnya kalau bahasa agak sedikit nggak enaknya agak menyelisih sunnah. Karena memang kita dianjurkan untuk ngambil rukhsah dari Allah kita ambil, jangan kita itu sok-sokan. Kecuali memang kita nggak paham. Tapi memang biasanya jamak itu banyak yang nggak paham juga. Banyak bingung ini gimana jamaknya ini, bingung ini, gimana ini, gimana caranya ini masih banyak yang bingung. Walaupun memang harus berketerangan, memang kita dianggap sebagai sombong, tapi kesombongan itu tidak masuk kategori seperti abawas takbaronya iblis gitu ya. Seperti itu. Pertama, yang kedua, masalah jamak. Misalnya kita dalam perjalanan kan jamak tuh, terus kita itu sisanya itu masih ada misalnya 2 hari kan, kita sampai di tempat tujuan toh, kan gitu maksudnya. Sampai di tempat tujuan, kemudian kita sholatnya gimana kan gitu? Apakah sholatnya seperti orang mukim atau kita jamak? Tetap kita disuruh untuk jamak. Paham sampai di sini? Ya. Kecuali memang kita sampai memang niat kita sudah mukim di situ. Kita kan cuma sekedar rekreasi misalnya kan. Ternyata jatah kita itu 3 hari di situ. Misalnya 1 hari sudah sampai Bandung kan, masih ada nyisa waktu toh. Nah kita tetap dianjurkan untuk jamak, ngambil rukhsah tersebut. Cuma bagaimana kalau kita kita pengen di masyarakat, kita pengen kumpul sama masyarakat, ya ikut mukim ya nggak jadi masalah untuk kemaslahatan gitu loh. Tapi memang kita asalnya dianjurkan untuk jamak kan gitu. Lebih-lebih kita bawa rombongan sendiri kan begitu. Nah berapa lamakah jamak itu kan gitu dalam safar itu? Memang sedikit ada perbedaan di kalangan ulama. Dalam mazhab Syafi'i itu 3 hari 3 malam. Lebih dari itu harus sholatnya seperti orang mukim. Tetapi ulama yang lain itu sampai 19 hari. Sampai berapa hari? 19 hari. Karena Rasulullah pernah waktu di Mekah 19 hari itu qashar jamak. Jadi ada sedikit perbedaan. Boleh nggak kita ngambil yang 19 hari? Ya boleh saja, ada dasarnya. Dan ada ulama yang memperbolehkan dan ada riwayatnya. Seperti itu. Jadi tetap anjuran untuk mengambil rukhsah itu tetap berlaku. Memang kadang saudara saya waktu jamak, kan udah nyampe kok masih jamak melulu, kan namanya jamak kan dalam perjalanan. Iya, ini kan tempat transit doang. Iya kan? Ibaratnya kan kita mukim di situ kan mampir doang toh. Enggak seterusnya. Gitu loh, enggak seterusnya. Nah, ini tetap dianjurkan. Hanya saja bagaimana kalau kita masuk ke masjid? Kita kan biasanya qashar kan. Masuk ke masjid ada jamaah, kita jadi apa? Jadi makmum. Yang ngikuti imam. Berarti kalau sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Setelah itu nanti kita jamak dengan asar boleh. Nanti asarnya berapa rakaat? 2. Itu. Jangan bergaya, ini ada kasus ini teman, waktu di Istiqlal. Saya waktu acara reuni berantem sama teman. Agak yel-yelan gitu, bukan berantem tonjok-tonjokan. Kenapa? Lah wong sholat duhur, dia itu sebenarnya pengen jamak. Dia jadi apa? Jadi makmum. Jadi makmum. Dia imam kan 4 rakaat. Begitu imam berdiri untuk rakaat ketiga dia salam. Karena dia apa? Dia qashar. Ya nggak bisa begitu. Kalau makmum itu gimana? Imam. Gitu loh. Bagaimana kalau memang imamnya itu apa? Imamnya itu pakai qashar kan? Kita mukim. Ya kita tetap nambah. Ya nambah toh. Begitu imam salam kita naik. Gak apa-apa, itu boleh. Pernah saya itu waktu di Sulawesi, ada seorang pejabat. Saya katakan, Pak gak apa-apa ikut kami untuk sholat duhur. Nanti tinggal nambah aja. Gak mau dia. Karena kita apa? Mengqashar. Jadi nggak jadi masalah, itu loh, nggak jadi masalah.
Ya cuma tinggal nambah 2. Ya, keilmuan sebenarnya, masalah keilmuan. Iya. Mau saya kan 4 rakaat kenapa ikut? Kayak begini, banyak kasus orang salah. Misalnya kita lagi sholat sunnah ba'da maghrib misalnya. Ada. Terus boleh nggak orang yang mau sholat maghrib mengikuti kita? Boleh. Boleh. Kenapa sama-sama sholatnya? Ya tinggal nambahin aja nanti toh. Iya tinggal nambahin. Jadi ada orang sholat sunnah, kita ikutin, kita sholat wajib. Boleh nggak? Boleh. Asal jangan sholat jenazah. Kita sholat subuh, imamnya sholat jenazah, repot nantinya. Nah iya toh. Atau sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya kan beda itu gerakannya. Istri saya ada. Oh. Ngaji kalau nggak ada istri gimana itu? Resah dan gelisah. Bisa. Jara sampai baper ya. Sampai di mana tadi? Duh, sampai lupa jadinya. Ya, jadi kita itu masalah sholat itu, jadi kita ngikuti apa? Imam. Kalau kita sebagai orang yang musafir kan, begitu masuk masjid ternyata sholat apa? Sholat Isya. Sholat Isya kan? Yaudah kita ngikuti sholat Isya. Nah kita kan belum tadi sholat apa? Maghrib. Karena kita jamak apa? Jamak takhir. Setelah sholat Isya baru kita sholat Maghrib. Gak apa-apa. Boleh gak gitu? Ya emang boleh. Ngapain? Tapi gak boleh. Loh Islam itu enak aja kok. Dibikin enak gitu loh. Cuma kita yang bingung kadang-kadang. Nah iya. Cuma pasangan kalau jamak ini. Duhur sama asar. Maghrib sama isya. Saya itu pernah lucu. Jamak takhir. Iya. Ya maghrib aja dulu. 2. Kan kosor niatnya. Kalau maghrib nggak boleh kosor. Boleh nggak dibalik? Ya boleh saja. Dan itu ada perbincangan di kalangan ulama. Isya dulu ya nggak apa-apa. Memang waktunya isya. Paham sampai di sini? Ya tapi kalau ketika masuk sholat ternyata imamnya itu isya ya kita sholat isya. Ada yang lucu ketika saya safar sama rombongan satu bis itu. Rombongan itu ya kita jamak duhur sama asar. Itu loh. Apa? Dia ngomong setelah menjelang maghrib toh. Wah kita apa? Saya sopirin. Saya ini. Nanti kalau maghrib kita mampir ke masjid ya itu. Ya siap. Ada yang nyeletuk. Alhamdulillah saya sudah jamak tadi. Saya asar sama jamak dengan maghrib. Saya diemin aja. Ini saya dengar. Berkali-kali ngomong begitu. Alhamdulillah kalau saya sudah jamak ini jadi nggak perlu sholat nanti, nggak perlu turun. Kenapa? Tadi asar, maghrib saya jamak dengan asar. Lama-lama gatal juga telinga ini ya. Woi, itu ini. Pak, kenapa tat? Kagak ada asar dijamak dengan maghrib itu. Kok? Ya iya aturannya itu duhur sama asar, maghrib sama isya. Oh begitu tat? Ya iya jangan. Sekalian isya sama subuh. Lah iya. Ya jadi pakai ilmu gitu. Walaupun jamak itu kan mengumpulkan kan gitu. Tetapi contoh Rasulullah kita pakai. Rasulullah bagaimana? Duhur sama asar, maghrib sama isya. Gitu loh. Jangan bergaya. Ntar semuanya lagi di jamak. Alhamdulillah saya sudah sholat jamak tat. Duhur, asar, maghrib, isya. Malah nggak sah. Ini kadang-kadang kita pakai logika, tetapi kita tidak pakai ilmu. Itu logika kan ini mainkan. Seperti itu. Kalau untuk subuh nggak ada jamak. Yang boleh jamak itu cuma duhur sama asar, maghrib sama isya. Cuma yang dikosor cuma ada berapa? Duhur, asar, isya. Ya harus kita pahami. Itu loh. Kalau jamak duhur, asar, maghrib, isya. Kosor duhur, asar, isya. Loh saya dulu tuh pernah loh. Maghrib saya kosor jadi 2 rakaat. Waktu itu berangkat pesantren, rupanya belum tahu. Ya pakai logika toh. Padahal sudah pesantren itu.
Ditranslate kan teman makan, udah belum ya? Saya jamak kan. Maghrib 2 rakaat, masih ingat aja itu. Wah. Ya namanya belum tahu. Habis gimana? Belum tahu. Subuh nggak ada jamak. Karena terlalu jauh jaraknya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Ada lagi yang ditanyakan, silakan. Waduh, tema apa ini? Nanti aja itu. Terlalu panjang nanti. Asuransi syariah takaful, maka ulama membahas diperbolehkan. Beda dengan asuransi konvensional. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang asuransi hukumnya. Asuransi, karena memang masyarakat masih belum banyak paham tentang asuransi. Asuransi syariah banyak ulama mengatakan boleh, termasuk ulama Timur Tengah. Asal syariah ya benar-benar ya. Nah itu loh. Seperti itu. Ada lagi, silakan. Ya. Apaan? Dulu kan pernah pergi sama ustaznya kan pas kita maghrib kita nggak sholat ya Kak, karena kita kalau sholatnya di rumah. Nah tapi pernah saya pergi sama teman gitu. Saya bilang ntar aja saya sholat sampai di rumah sekalian maghrib isya gitu. Saya bilang nggak boleh, katanya jamaah itu harus kita di dalam perjalanan supaya udah sampai rumah. Itu sebenarnya gimana sih Kak? Nah ini nanti jadi begini. Asal memang jamak qashar itu ketika apa? Safar. Jadi safar. Sakit itu boleh kita jamak, tapi jangan qashar. Paham ya? Sakit itu boleh jamak. Maka istri pertama waktu di rumah sakit itu jamak, nggak apa-apa. Emang boleh, emang nggak apa-apa. Nah, terus termasuk hujan. Termasuk bagaimana kita boleh nggak jamak sesekali, sedangkan tidak safar. Nah ini, ada hadisnya. Rasulullah itu pernah nggak kemana-mana tapi jamak. Nah, kadang-kadang dalam hal tertentu kita nggak apa-apa, kita jamak, walaupun tidak kemana-mana. Kayak kemarin waktu itu kan, nah itu loh. Bukan berarti itu, loh itu boleh nggak? Boleh, cuma jangan menjadi kebiasaan. Sesekali nggak apa-apa. Kayak kita aksi. Dari Monas sini safar enggak? Enggak. Tapi kalau capek dan sebagainya kita jamak, tapi jangan qashar ya. Beda. Kalau safar boleh jamak, qashar. Tapi dalam kondisi biasa, kita boleh sesekali boleh jamak. Boleh memang. Itu enggak ada masalah. Itu. Tetapi itu bukan bab safar namanya. Dalam perjalanan, tapi karena memang kondisi tertentu boleh kita jamak. Karena Rasulullah pernah begitu. Itu loh, untuk memeringan itu loh. Jadi boleh. Jadi babnya bukan masalah apa? Safar. Boleh. Cuma jangan qashar tapi. Jangan kayak kita ketika dalam perjalanan. Kalau perjalanan boleh qashar enggak? Boleh. Tapi kalau sudah di rumah jangan qashar, cuma jamak saja. Itu bukan karena safar, karena keadaan tertentu. Boleh. Dan ada contohnya dan hadisnya sahih seperti itu. Maka kadang-kadang saya lagi aksi itu, demo itu ya. Waduh, maghrib udah kecapean toh. Udahlah, kita jamak. Biar nanti udah tinggal tidurnya kan. Boleh nggak? Boleh. Sesekali nggak apa-apa. Oh iya, kalau untuk sakit boleh jamak, tapi jangan qashar. Boleh jamak takdim atau takhir, terserah. Ya, ini kayaknya sudah mau maghrib ini. Ini masalah gini, aduh, ya, asik. Kalau ngaji nggak terasa ya, nggak terasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, jawaban yang kurang memuaskan. Mohon maaf karena keterbatasan ilmu. Mudah-mudahan kita semua ditambah ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimudahkan untuk masuk surga, dan mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya ahli ilmu, ahli Quran dan ahli hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.